Oke, sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau video ini merupakan opini gue saja. Jadi kalian bebas pingin setuju atau tidak setuju. Nah, kalau kalian misalnya nggak setuju, kan boleh komentar di kolom komentar mengapa kalian tidak setuju dengan bahasa yang baik dan sopan tentunya. Oke, clear? Mari kita mulai videonya. Bagi kalian yang nonton F1 dari era 2000-an atau 2010-an, pasti kalian sudah mengenal Fernando Alonso dan Sebastian Vettel dengan baik. Bagaimana tidak? Karena di era itulah mereka berjaya. Fernando memenangkan 2 kali gelar juara dunia bersama Renault di 2005-2006 dan Seb memenangkan 4 kali gelar juara dunia dari 2010-2013 bersama Red Bull. Dan sampai sekarang pun, Seb juga masih merupakan juara dunia termuda dalam sejarah F1. Sekarang kita berada di tahun 2022 dan Fernando akan berusia 41 tahun dan Seb akan berusia 35 tahun musim ini. Waduh, bener-bener dah waktu nggak kerasa berjalan dengan cepat dan kita menyaksikan idola kita berumur juga. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kita akan ke topik video hari ini. Dan seperti kalian sudah lihat dari judul, menurut gua, musim 2022 dapat menentukan nasib Fernando Alonso dan Sebastian Vettel di F1. Nah, mengapa gue bilang seperti itu? Oke, mari kita bahas Fernando terlebih dahulu. Fernando keluar dari F1 di 2018 dan kembali di tahun 2021 bersama Alpine. Tentunya dia kembali karena dia juga punya target dong. Pasti dia punya target dong kembali ke F1, yaitu bersaing di papan atas dan membuktikan kalau dia masih bisa bersaing untuk kemenangan dan bahkan juara dunia. Nah, dia bergabung ke Alpine mungkin karena dia percaya bahwa mereka bisa membantunya dalam meraih hal tersebut. Nah, 2021 memang bisa dianggap sebagai pemanasan bagi Fernando dan Alpine untuk menghadapi musim 2022, yang dimana akan muncul regulasi barulah tentunya ya, seperti musim ini kita sudah lihat. Musim 2021 berjalan dengan solid untuk Fernando dan Alpine, di mana dia meraih podium di Qatar GP setelah 7 tahun tidak berada di podium. 2022 sudah jelas targetnya apa. Regulasi baru, yang dimana mungkin ada beberapa tim naik dan tim turun, dan targetnya Fernando Alonso juga sudah jelas, bersaing di papan atas, meraih podium, kemenangan, dan bisa saja juga gelar juara dunia seperti yang gue bilang tadi. Karena Fernando sudah membuktikan di musim 2021 bahwa dia masih bisa bersaing. Nah, masa depan Fernando sekarang ada di Alpine. Kalau misal Alpine tidak dapat memberikan komponen dan mobil yang Fernando inginkan di musim 2022, Fernando mungkin ya nggak bakal seneng dong, dan bisa aja meninggalkan Alpine di akhir tahun yang dimana kontraknya juga akan habis musim ini, dan bisa aja dia akhirnya keluar dari F1 untuk kedua kalinya. Nah, ngomong-ngomong soal Alpine juga sudah ada Oscar Piastri nih yang juga udah menunggu kesempatannya untuk balapan di F1 yang membuat masa depan Alonso nih benar-benar masih tanda tanya deh pokoknya. Lalu bagaimana dengan Seb? Ya kurang lebih sama lah. Target Seb bergabung dengan Aston Martin itu juga sudah jelas. Dia ingin menang dan menikmati balapan lagi setelah beberapa musim stres dengan Ferrari dan tidak menikmati balapannya. Nah, di musim 2021 sebenarnya tidak berjalan sesuai dengan rencana untuk Seb dan Aston Martin. Namun Seb sudah merasa nyaman dalam tim, tapi lagi-lagi ia masih lapar untuk meraih kemenangan kembali. Masa depan Seb juga sekarang ada di timnya yaitu Aston Martin. Kontrak Seb juga berakhir pada akhir 2022. Dan jika Seb tidak bisa meraih kemenangan dan timnya juga tidak bisa memberikan komponen untuk meraih hal itu, maka kemungkinan Seb akan pensiun itu mungkin akan terbuka lebar. Gua nggak bakal bilang dia akan pensiun, tapi chance dia untuk pensiun tuh ada. Maka sangat penting bagi Alpine dan Aston Martin untuk memberikan dua pembalap ini mobil yang kompetitif, karena mereka sangat membutuhkannya untuk menjaga masa depan mereka di F1. Kalau dilihat-lihat dari balapan pertama, mungkin ya baik Alpine ataupun Aston Martin akan kesulitan musim ini. Jadi ini sudah merupakan kabar buruk sebenarnya bagi Fernando dan Seb. Ya apalagi Seb juga udah tes positif di 2 balapan pertama dan nggak bisa ikut. Tapi musim masih panjang dan perkembangan masih dapat terjadi. Tapi itu juga tidak akan menjamin apakah mobil mereka akan bisa bersaing atau tidak di papan atas atau papan tengah dulu deh. Karena papan atas sepertinya sudah fix Red Bull sama Ferrari musim ini, dengan Mercedes berada di posisi ketiga. Pasti kalian bertanya-tanya juga nih, Bang, kan Fernando, Alpine, dan Seb Aston Martin juga punya rencana jangka panjang untuk membawa tim mereka menjadi papan atas. Kalau mereka pensiun duluan, misalnya pensiun nih, nanti gagal dong rencananya. Ya iya, tapi ingat dulu nih, umur Fernando dan Seb tuh udah nggak muda loh. Dan banyak pembalap-pembalap muda yang udah menunggu kesempatan untuk masuk ke F1. Dan gue juga yakin nih, Seb dan Fernando sudah menyadari hal ini, dan gue yakin juga mereka tahu kalau rencana jangka panjang mereka
dengan timnya masing-masing tuh bakal butuh waktu lama. Namun, bisa aja ada masa di mana mereka sudah tidak menikmati balapan, dan itu bisa terjadi ke siapapun ya. Dan misalnya kalau mereka mengalami hal tersebut, ya sayonara aja dah. Tapi, sebelum itu, nikmati saja selagi dua pembalap ini masih balapan. Karena masa karir mereka di F1 sudah tidak lama lagi, jadi kita harus enjoy lah sisa waktu mereka di F1. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Seperti kalian gue bilang tadi, kalau misalnya kalian kurang setuju, kalian bisa komentar di kolom komentar dengan kalimat terbaik dan sopan. Dan thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke semuanya. Dan ya, I'll see you guys next time. Goodbye. Dan semoga aja emang beneran mereka berdua nggak pensiun ya. Gue masih pengen lihat mereka balapan, jujur.